Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 23140103, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai schedule di Windows Server. Oke, beberapa dari kalian mungkin sudah tahu apa itu task schedule di sistem operasi Windows. Task schedule adalah sebuah fitur Windows di Windows untuk menjalankan sebuah tugas pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat task yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Misalnya bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu tertentu, pada jam tertentu, pada waktu tertentu secara spesifikasi ya, tergantung kebutuhan. Oke, contohnya begini. Kita login dulu ke server. Oke, 11 kebetulan sudah login. Oke, untuk menjalankan task schedule ini penting sekali. Task schedule kadang kita harus menjalankan satu program tertentu untuk kebutuhan maintenance Windows. Contohnya klik start, kemudian ketik saja di keyboard task schedule. Nah, ini ada nih, klik saja di sini. Oke, kita max. Nah, ini menu dari task schedule. Pada menu schedule di sebelah kiri kita bisa lihat ini task schedule lokal, artinya yang berjalan di server ini saja. Kemudian di bawahnya ini expand, ada task schedule library di bawahnya. Ada Microsoft, ada Mozilla. Nah, ini ada dua task schedule tergantung program yang berjalan, program yang di Windows atau program yang di luar. Maksudnya program lain selain dari Microsoft ini. Nah, Microsoft kita expand ini Microsoft ada Windows jadi produk. Microsoft akan ada Windows, ada Microsoft Office dan sebagainya. Dan ini Windows kalau kita expand ini macam-macam isinya ya. Punya program bawaan Windows itu punya schedule sendiri atau program-program bawaan yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Contohnya si network ini, di net framework ini kan salah satu fitur dari Windows, dan di sini ada sebelah kanan kita lihat namanya, tugasnya namanya network framework NG versi 4, statusnya ready. Oke, yang gampang saja. Selain Windows ada juga program lain Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox ini saya install di Windows Server. Mozilla dia bikin task schedule sendiri, dia punya tugas terjadwal sendiri yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja di sini Mozilla. Sebelah kita lihat di menunya, kita expand dulu tampilannya biar lebih enak dilihat. Oke. Nah, ini contoh di sini ada nama, ada status, ada trigger, kemudian ada net runtime, last runtime, last run result, apa kemudian tutornya memiliki. Oke, contoh ini Microsoft background, ini Microsoft Firefox backgroundnya update sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update dari namanya saja kita bisa lihat. Firefox ini menjalankan background update, dia akan mengupdate Firefox software ini secara background. Ada trigger setiap trigger pada jam 49 ini hari pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah kemudian ulang setiap jam pagi. Kemudian next runtime kita bisa lihat kapan dia akan berjalan kembali, yakni tanggal 10 bulan 9 September. Kemudian terakhir berjalan tanggal resultnya. Nah, di rest in security running, kemudian auto pemilik ya. Jadi yang punya tas ini si Mozilla ini kelihatan, kita bisa di bawahnya, bawah menunya di sini, menu bawahnya ada general. Nah, kita bisa lihat
rename namanya, kemudian lokasinya, lokasi programnya, kemudian pemiliknya, description-nya. Nah, ini keterangannya untuk apa, tes Firefox, background-nya, update di ini keterangannya. Lebih lanjut kita bisa baca di sini untuk apa. Kemudian di bagian trigger. Nah, trigger one time, sekali saja secara detail. Kita bisa lihat kapan dia pernah berjalan, kemudian action. Di bagian action kita lihat dia menjalankan apa programnya, lokasinya di mana yang dijalankan, diisi program file. Nah, ini Mozilla X Firefox XJ yang panjang sekali entry-nya. Nah, kalau mau lihat tapi ini schedule bawaan si Mozilla Firefox. Lalu conditionnya kita bisa lihat, ini tidak bisa otak-atik di sini, tapi kita bisa baca start if test only if di komputer intly for beberapa menit. Ini bisa tidak kita contreng, ini bisa kita lihat-lihat saja di sini. Lalu kita bisa lihat historinya bagaimana, apakah dia terjadi kegagalan update atau tidak. Kita bisa lihat hasil tesnya ini seperti apa, kita bisa lihat di sini laporannya. Oke. Di samping itu kita bisa buat tes di kita sendiri. Contohnya gini, saya mau membuka Notepad. Setiap kali saya login ke server, setiap saya baru login ke server mau buka Notepad, karena saya mau catat-catat di Notepad daripada saya buka Notepad secara manual. Saya tidak mau repot-repot, jadi biar Windows yang langsung jalankan. Setiap saya baru login, caranya gampang. Oke, kita buat tes sendiri. Di bagian tes schedule library kita klik kanan, pastikan sudah kepilih seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic test ini di sini, atau paling enak kita bisa bikin network folder dulu. Kita kelompokkan task kita buat folder namanya admin, jadi si task in yang di dalam sini task yang dibuat oleh si admin. Oke, di sini kemudian klik kanan create basic test. Oke, kita juga klik basic task di sini, klik di sini juga tidak apa-apa, tidak masalah. Atau kita klik kanan di sini create basic test, tidak apa-apa. Misalnya dijalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad, kemudian deskripsinya jalankan Notepad setiap baru login ke server, kemudian klik next. Nah, kita mau skip kapan, setiap minggu, setiap bulan, sekali saja. Kemudian setiap komputer baru jalankan di setiap kali saya login, atau saat spesifikasi event terjadi. Saya pilih ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali baru login. Jadi when I log in, kemudian klik next. Kemudian kita pilih start program. Kita bisa email disip manajemen message, cuma ya ini deprecated, artinya sudah hampir tidak dipakai lagi fitur seperti ini. Jadi saya pilih saja start program, klik next, kemudian program scriptnya yang mau saya jalankan. Kita bisa jalankan program ini. Kita bisa juga jalankan script kalau kita tahu script Windows, contohnya script yang extension boot itu batch file. Nah, itu script yang kita bisa lihat jalankan. Salah satu script yang bisa kita jalankan, coba jalankan Notepad saja, klik browser. Oke, kemudian kita pilih program yang mau kita jalankan. Karena Notepad saya taruh di C di Windows, kemudian pilih Notepad. Nah, ini dia Notepad XC, kita klik open, kemudian kita bisa pilih argumen tambahan. Argumen ini opsional saja, terkadang ada beberapa program tertentu yang butuh argumen, kita bisa isi saja bila bisa dilakukan, tapi kalau tidak ya kita kosongkan saja. Kemudian klik next. Kita review dulu nama jalankan Notepad. Ini tes ini yang ini buat, kemudian deskripsinya apa, trigger logamnya suka master, jadi hanya akan berjalan apabila login. Ini si akun master, kita bisa ubah. Nanti kita klik finish.
Jadi oke, sekarang task yang sudah kita bikin ini bisa kita lihat namanya apa, jalankan, dapat statusnya ready, trigger ada di log on, kita suka master. Oke, next, rantangnya belum, last rantangnya bisa kita lihat kapan last resultnya, kemudian kapan dibikin gag, kita bisa siapa mana suka master create kapan, kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action conditional begitu. Kemudian kalau mau edit bisa klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di sini kita bisa edit schedule waktu atau keterangan apapun action itu. Foundation kita bisa lihat, kita pilih condition start the test only if the computer is from misalnya 10 menit. Jadi kita hanya jalankan tes ini kalau komputernya ini atau tidak dipakai dalam berapa lama, 10 menit, 1 menit, 5 menit, silakan, saya tidak akan pilih itu kita bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin pasti semuanya nanti mati, maksudnya apa. Oke, kemudian setting, di bagian setting ini allow to be run on demand, kita bisa jalankan tes ini sesuai dengan mau kita kapan saja, bisa terjadwal atau kita bisa jalankan sesuka kita. Terus kita bisa hentikan tesnya kalau berjalan lebih dari beberapa hari. Nah, 3 hari itu bisa. Kemudian historinya kita lihat, history ini baru 1 entry, ini kita bisa lihat tes kategorinya, TN, temnya kapan, detailnya kita bisa lihat secara detail. Di sini keterangan lebih lanjutnya mengenai tes yang baru kita bikin ini. Di bagian general kita bisa pilih di bagian security option when running test see the following user account, kita bisa pilih akun siapa saja yang bisa menjalankan tes schedule, jalankan saja. Ini pada hanya si master saja atau semua user, kita bisa ubah di sini change user or group. Kita bisa pilih mau si master saja atau semua, setiap orang yang login ke server ini bisa saja, misalnya si master atau administrator juga boleh, misalnya administrator saya tambahkan administrator atau check names. Nah, ini administrator yang buin in akun, oke, yang ini yang buatin akun administrator, yang bukan administrator yang tidak pakai S pilihannya, klik OK lagi. Nah, kita bisa pilih administrator atau change lagi, misalnya master check names, oke, balik lagi, kembali lagi. Atau kalau mau semuanya, semua admin, bisa saja administrator. Nah, administrator berarti semua bisa jalan, mau di si master atau si administrator lokal bisa, tapi saya mau jalankan si master saja, master check. Oke, kita pilih run only when user in log on, jadi hanya berjalan kalau user log on, login baru dia bisa berjalan. Kita pilih run with the hack privilege, kita jalankan notepad ini dengan privilege yang paling tinggi, ya bisa saja kalau sudah klik OK. Nah, sekarang kita tutup kembali, kemudian kita coba restart servernya. Harusnya pada saat saya login nanti notepadnya akan otomatis berjalan. Kita lihat ya, kita tunggu sampai login kembali ke server. Oke, kita sudah login kembali, sekarang harusnya notepadnya berjalan. Tiap saya login kita cek apa berjalan. Oke, kita lihat notepadnya yang berjalan, langsung dibukakan sama Windowsnya, jadi saya tidak perlu repot-repot jalankan notepadnya, langsung terbuka tiap kali saya. Gitu cara gampangnya bikin task schedule. Oke, task schedule ini berguna untuk manage sistem. Contohnya gini, saya pengen server ini dia setiap bulan sekali, misalnya perusahaan punya kebijakan di bagian itunya untuk
merestart server pada jam malam tanggal 1 awal bulan, dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita bisa bikin scriptnya, kita bisa bikin dulu. Ini otomatis refresh. Oke, kita untuk merestart server ini tiap bulan pada waktu tertentu. Kita bisa gunakan test schedule. Caranya pertama kita buat scriptnya dulu, lalu kita buat script B atau batch script di Windows, kemudian kita tahu caranya, tapi yang gampang begini. Oke, kita buka notepad, kemudian kalau di command PR-nya ada yang namanya shutdown, ada perintah namanya shutdown. Nah, shutdown ini punya option. Nah, ini shutdown punya option namanya R, itu artinya restart, namanya R-nya itu SH shutdown R. Nah, ini full shutdown and restart di komputer. Jadi kalau kita menjalankan shut kemudian diikuti dengan R seperti ini, short R, kemudian kita enter. Nah, ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita menambahkan min, jadi dia akan menambahkan time mau beberapa detik, dia akan set time. Ini T di sini ada, ini harusnya ini ada T time. Nah, ini TSP X nya ketik detik sebelum dia shut. Kemudian contohnya T misalnya 10, kalau saya enter ini, kalau saya enter sekarang maka server ini akan restart dalam waktu 10 detik. Oke, kita bikin scriptnya dulu. Oke, misalnya ketik saja langsung shutdown minus RT10 misalnya. Nah, kalau kemudian kita save di sini, kita taruh saja di desktop gampang, misalnya restart, sudah langsung saja save. Oke, sekarang kita ke desktop. Nah, di restart ini txt ini saya rename dulu belakangnya, bukan teks tapi bat. Oke, klik yes. Nah, ini adalah bat script. Jadi kalau saya double klik ini server akan merestart dalam waktu 10 detik. Oke, kemudian kita masuk ke task library. Oke, di bagian admin. Nah, ini saya masukkan saja ini ke bagian admin. Kita klik kanan di sini, create new task ya. Nah, tadi kan kita create basic task. Nah, coba kita buat tes baru dengan create new task, new task. Ini tes ini kita kasih nama restore server description, misalnya insert file. Oke, sekarang jalankan scriptnya ini. Saat server ini terlogin sebagai apa, kita bisa masukkan saja administrator, jadi semua admin bisa. Jadi ini berjalan siapapun yang login ke server ini, kemudian kita pilih saja Ron White Hills Preferred. Boleh di sini kita connect constraint, kemudian bisa di sini lihat isinya. Nah, trigger ini mau sekali waktu, setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Ini test schedule kita bisa pilih di sini. Oke. Kemudian tiap kapan pada schedule, pada setiap hari, baru login pada startup one intiline, karena saya mau bikin server ini restart tiap tanggal setiap 1 tanggal 1 jam malam, jadi saya pilih on schedule. Oke, kita startnya bisa pilih mau bulan. Nah, ini mau select all bisa, kemudian kita pilih tanggal 1 karena saya mau tanggal 1, jadi pilih tanggal 1. Bisa on, bisa pilih freeze last, misalnya freeze. Kita bisa pilih kondisi yang lain, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir. Misalnya kalau saya pilih first, kemudian freeze Sunday, ya mau jadi setiap hari, hari Minggu pertama, hari Senin pertama, hari Selasa pertama, atau bisa pilih mau hari Minggu pertama, Senin pertama. Kita bisa pilih sesuka kita ya. Pasti mau tanggal 1. Nah, setiap tanggal 1 saja. Oke. Kemudian start tanggal mau tanggal 10 bulan 9.
Kemudian kita bisa pilih Saronix course time zone, karena bisa jadi kita punya server yang letaknya di zona waktu yang berbeda. Misalnya ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, mungkin servernya ada juga di Jaipur, akan waktunya berbeda. Kita bisa sinkronkan saja aku timenya sesuai kebutuhan di bawah ini. Kita bisa pilih delay testnya for berapa, kita bisa pilih mau langsung berjalan atau delay berapa lama. Kalau 30 detik, 1 menit, 30 sesuai kebutuhan. Kemudian ulangi setiap kapan, setiap berapa lama, mau setiap jam, tergantung kebutuhan. Tapi karena ini saya jalankan sekali saja setiap malam, tinggal setiap tanggal 1 awal bulan, ya saya tidak akan pilih oke. Kemudian kalau kita klik oke, kemudian di bagian action conditionnya setting kita bisa ubah di sini optionnya, ya di bawah ini sesuai dengan kebutuhan. Start the test only if the computer in it for berapa, kemudian settingnya kalau turun on, ya ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kita bisa ubah kondisi dan setting-setting di sini sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, kalau sudah kita klik oke, your mouse enter atas name at last one action. Oke, ada yang kurang di sini actionnya. Oke, saya masukkan optionnya start program. Oke, start program ini kita klik browser, karena di desktop tadi kita pilih yang restart B. Oke, ini argumen ini tidak ada yang pilih, klik oke, kemudian klik oke lagi. Jadi server ini akan merestart tiap tanggal 1 jam 00 malam, tapi saya tidak akan lakukan ini, cuma contoh saja. Jadi kalau kita mau coba silahkan jalankan contoh script ini, kemudian nyalakan server jam 12.00 lewat, tunggu sampai jam 00 malam, dia akan merestart. Apa tidak dia bakal restart, cuman saya tidak akan melakukannya karena ini masih pagi di tempat saya. Oke, tentang schedule ini cuman penjelasannya agak lebih detail saja, karena kalau di lingkungan server tak schedule ini sangat berguna sekali untuk memanage server. Kita bisa manage server ini untuk menjalankan proses seperti restart, bahkan defrag hard disk, dan berbagai macam unit sistem lain untuk manajemen dan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai test schedule di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.